Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ahli baiti wa surriyati wa ummati ajma'in. Wa syahadatina jamil awliya min syarqil ardi la maghribi fi barri bahri aina malkan wa kanal kain. Wa jamil muallifin wal musannifin al mukhlisin wa nakhusuhusan Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-masyhur bil usfuri. وسادتنا جميع معلمنا ومشايخنا ونخص خاص أستاذ طيفور ونخص خصوصا أستاذ مختار ونخص خصوصا كي حجي حسيم صالح مايا ونخص خصوصا أبو عبد الراشد أبو عبد القادر بن عبد الله فاكي وننتارا ونخص خصوصا أبو عبد الوهاب شارل بن عبد الغفور ونخص خاصة إلى حضرة قدوتنا وعمدتنا كبد قلوبنا مربي أرواحنا سيدي شون الهادي شون العالم شون الخابر شون المبين شون الوالي شون الحامد شون القويم شون الحافظ سيدي شون المكرم سيد عمر بن إسماعيل بن أحمد بن يحيى ووصوله وفروعه وحواسه ولسلسلته والآخذين منه عادلني الله من بركاتهم وعلومهم وغرامتهم وشفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة شون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله بعون الله والحمد لله من نعمة الله الحمد لله من رحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi. Malam hari ini kita berjumpa kembali setelah beberapa malam kita libur karena ada beberapa hal yang tidak bisa, beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Mohon maaf, sudah beberapa malam ini kita libur sehingga ngaji kita baru sampai di hadis yang ke-10. Dan untuk malam ini insya Allah kita lanjutkan pada hadis yang ke-11 dari kitab Al-Mawaizul Usfuriyah. Salawat dan salam semoga senantiasa untuk junjungan kita Sayyidina Lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi asyara. Hadis yang ke-11. Menerangkan tentang hadis yang ke-11. Saiful Ahbab Wipon. Selamat datang. Waalaikumsalam. An Ja'far ibni Muhammad, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari bapaknya. Bapaknya Ja'far berarti dari Muhammad. Muhammad di sini adalah Muhammad al-Bagir. An jaddihi, dari kakeknya Ja'far, yakni Sayyid Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain. Qala, berkata Ali Zainal Abidin, akhbaroni, menghabarkan kepadaku, Aliun, Muhammad al-Bakir, Muhammad al-Bakir mengabarkan kepadaku Aliun, Ali Zainal Abidin, Imam Ali As-Sajjad. Qala, berkata Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Ja'a, telah datang Aliun ila baitihi. Ali telah datang ke rumahnya. Ali di sini adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Waalaikumsalam, Res Revolta Bandung, selamat bergabung. Imam Ali datang ke rumahnya. Min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali pulang sesudah sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali pulang ke rumahnya. Hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah. Sehingga dia masuk ketemu dengan Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istri beliau. Rosihan, apa kabar? Faro'aha, lantas Imam Ali melihat Fatimah qaidatan wa Salmanu al-Farisi. Lagi duduk bersama Salman al-Farisi, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman ini memang sering di rumah Fatimah membantu pekerjaan-pekerjaan Fatimah. Baina yadaiha yang fusu laha sufan. Di antara kedua tangan Fatimah itu beliau sedang memintal benang.
sufan, bulu domba ya, soft gitu ya. Wa ya taghzilu, dan dia sedang memintalnya. Faqala laha, lantas Imam Ali berkata kepada Fatimah, ya karimatan nisa, wahai perempuan yang mulia. Ini seorang suami, Rais, ingat Rais ya. Suami memanggil istrinya bukan namanya atau bukan istriku, bukan. Tetapi wahai perempuan yang mulia. Nah, ini panggilan yang luar biasa. A'indiki syai'un tat'amina ba'laka. Apakah engkau mempunyai sesuatu, wahai Fatimah, yang bisa dimakan oleh suamimu? Adakah makanan untukku, wahai Fatimah? Nah, kira-kira gitu. Muhammad Musliuddin, waalaikumsalam, selamat bergabung di Mawaidul Usfuriyah hadis yang ke-11. Qalat, berkata Fatimah Az-Zahra alaihissalam, wallahi demi Allah, kata Fatimah, ma'indi syai'un, aku tidak punya sesuatu di sisiku. Walakin hadihi sittatu darahim, tetapi ini ada duit 6 dirham. Ya, 6 dirham. Atani biha Salman, yang mana yang ngasih duit ini adalah Salman. Wazaltu biha sufan, sebagai upah ya, sebagai upah untuk aku memintal bulu domba ini. Jadi dia mau bikin benang atau mintal untuk kain ya, dari wool gitu ya. Wa uridu an ashtari biha, dan aku wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasani wal Husain radhiyallahu anhuma. Dan aku rencananya aku akan membeli dengan duit 6 dirham ini, akan kubelikan makanan untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum alaihi wassalatu wassalam. Faqala laha, lantas Imam Ali berkata kepada Fatimah, ya karimatan nisa, wahai perempuan yang paling mulia. Hatiha fawadu'atsa fi kaffihi. Hatiha, datangkanlah duit, kasihkan duit itu sini. Nah, bawa sini duit itu, kata Imam Ali pada Fatimah. Fawadu'atsa fi kaffihi. Lantas dia menyerahkan duit 6 dirham itu ke tangan Imam Ali ibni Abi Thalib alaihi salam. Liyabta'a fakharaja Ali liyabta'a biha ta'aman. Lantas Ali pergi dengan membawa uang 6 dirham itu untuk membeli makanan. Faidan birojulin qaimun. Lantas di jalan dia ketemu seorang laki-laki yang berdiri. Nah, laki-laki yang berdiri, sebut saja namanya Rais ya. Imam Ali ketemu laki-laki yang berdiri di pinggir jalan. Wa huwa yaqulu, dia berkata, laki-laki tersebut, mayyuqridullaha mayyuqriduhal waliya alwafi. Barang siapa yang yang mengutangi Allah yang Maha Penolong, barang siapa yang mengutangi Allah yang Maha Penolong, maka Allah akan mencukupinya. Fadana Ali fanawalahu sittatu darahima. Lantas Ali mendengar itu, Freddy Fernandez, Waalaikumsalam. Imam Ali ketika mendengar si laki-laki, si Res ini ngomong kayak gitu, lantas mendekatinya dan mengasihkan 6 dirham tersebut. Wa dakhala ila manzili Fatimata safral yadain. Lantas dia kembali pulang, masuk ke rumah Fatimah safral yadain, dengan tangan kosong. Falamma nadarat ilaihi Fatimatu radhiyallahu taala anha. Lantas ketika Fatimah melihat kedatangan Imam Ali, Faro'at sufari hol yadain, dia melihat tangan kosong ya, melihat Imam Ali tidak bawa apa-apa, bakat. Lantas menangis Fatimah. Faqala laha. Lantas Imam Ali berkata kepada Fatimah. Imam Ali ya res, baik. Imam Ali itu baik kepada siapapun, termasuk sama ente. Imam Ali lantas berkata kepada Fatimah, ya karimatan nisa, wahai perempuan yang paling mulia, ma yabqika, apa yang membuatmu menangis? Faqalat ya ibna ammi Rasulillah.
Fatimah menjawab, ya bena ammi Rasulillah, wahai anak paman sang Nabi. Nah, begitu ya. Jadi beliau manggil suaminya bukan wahai suamiku, Prof. Bambang Kianis, waalaikumsalam. Fatimah bukan memanggil suaminya itu wahai suamiku, ya zauji, tetapi ya bena ammi Rasulillah, disandarkan ya, panggilan itu disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semulia-mulianya sandaran adalah sandaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memanggil suaminya Imam Ali, wahai anak paman sang Nabi, ya, karena Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Yabna ammi Rasulillah, Aroka farihul yadain, aku melihatmu tangan hampa, tangan kosong, tidak bawa makanan. Padahal tadi aku kasih duit 6 dirham untuk beli makanan untuk Hasan dan Husain. Qala laha, berkata, ya karimatan nisa, Imam Ali berkata, wahai perempuan yang mulia, aqratuhallah ta'ala, aku telah menghutangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, keren kan? Sayyidina Ali menghutangi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat, berkata Fatimah, laqad waffaqta. Kalau seperti itu cocok, kata Fatimah. Ya. Jadi dia langsung setuju, tidak banyak problem. Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ali keluar, Imam Ali keluar, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam keluar dari rumah Fatimah menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faizan bi'arabiyin, tiba-tiba di jalan ketemu orang suku anak dalam, orang Badui, orang pegunungan. Ma'ahu naqatun yakuduha fadan, ma'ahu naqatun, dia membawa apa nih, nakoh unta ya, membawa unta betina, unta betina, dia membawa unta. Ya guduha, yang dia hendak menjualnya. Fadana minhu Aliun, lantas dia memanggil Imam Ali bin Abi Thalib. Faqala, orang Badui tadi berkata, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, istari hadihin naqata minni, belilah unta ini dariku. Qala, berkata Imam Ali, ma ma'i syai'un, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya duit. Endi Wijaya, waalaikumsalam. Mela, waalaikumsalam. Kata Imam Ali, aku nggak punya duit. Qala, berkata sang Badui, orang kubu, suku anak dalam ini berkata, Qala, ana abiuka bittahhir. Gak apa-apa, kalau ente nggak punya duit, aku jual dengan cara pembayaran di akhir, atau utang lah dulu. Yang penting kamu beli, utang dulu nggak apa-apa. Lantas Imam Ali berkata, Kola, fabikam, piro, berapa? Kola, orang Badui tersebut menjawab, bimi ati dirham, 100 dirham lah, 100 dirham aja. Kola, Imam Ali lantas menjawab, Qadis taroitu. Oke, sudah aku beli. Dah, bawalah unta betina ini sama Imam Ali. Kalau bini kita marah-marah kalau nggak ada duit, kata si Res ini. Padahal Res ini nggak punya bini, ini bohong nih kayaknya nih. Jadi Imam Ali akhirnya membawa unta betina tersebut. Faidan huwa bi'arabiyin akhar. Lantas tiba-tiba dia ketemu orang Badui yang lain. Ketemu orang Badui yang lain. Ja'ahu, datang kepada Imam Ali. Qala, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, atabi'u hadhihin naqah, apakah engkau jual unta perempuan ini, unta betina ini? Qala na'am, ya. Qala, bikam, piro, berapa? Qala, bisalah simi'ati dirhamin, aku jual 300 dirham. Beli 100 dirham, dijualnya 300 dirham. Artinya apa? Ngambil keuntungan segitu itu boleh. Yang penting ridho birridho, jual beli saling ridho, itu aja. Endi Wijaya, waalaikumsalam, selamat bergabung. Kemudian
Qala istaroituha fanaqadahul a'rabiyyu salasami'ati dirhamin. Lantas oke, aku beli dan dia memberikan 300 dirham kepada Imam Ali. Summa akhoda bizimamin naqah fadafa'a ilai. Lantas dia mengambil talinya unta tersebut dan memberikan kepada orang Badui tersebut. Faqbala ila manzili Fatimah. Lantas Imam Ali pulang ke rumah Fatimah. Prof di Alsu, waalaikumsalam, selamat bergabung. Apa kabar? Baik semua, Bandung. Kemudian dia pulang ke rumah Fatimah. Apa yang terjadi? Falamma nadharathu tabassamat. Ketika Fatimah melihat Sayyidina Ali pulang, itu fatabassamat. Dia tersenyum, nampak bawa duit banyak kan? Namanya juga perempuan. Perempuan kalau suami pulang bawa duit banyak pasti senyum. Summa qalat, lantas berkata Fatimah, "Mahada ya Abul Hasan." Pura-pura nanya, "Ini apa?" Padahal tahu itu duit kan. "Wahai ayahnya Hasan, ini apa?" Gitu. Qala Ali, berkata Imam Ali, "Ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istaraitu naqatan bitakhir." Aku membeli unta betina dengan cara diutang. Bimi'ati dirham, 100 dirham. Wa bi'tuha bisalsi mi'atin dirhamin naqdan. Dan aku menjualnya 300 dirham dengan cara kontan. Qalat, berkata Fatimah, laqad waqaftu. Cocok. Kalau ini aku setuju. Nah, itu kata Fatimah kan. Backsoundnya kayak film Susana. Yang bener sih Reza. Nggak pakai backsound apa-apa nih. Summa kharaja Ali karamallahu wajhah min indiha yuridu Nabi alaihi salatu wassalam. Lantas Imam Ali keluar dari rumah Fatimah, kemudian beliau menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala min babil masjid. Ketika dia masuk di pintu masjid. Ingat rumah Rasulullah itu masjid ya, di samping Masjid Nabawi. Ketika dia sampai di pintu masjid, jadi kalau mau masuk ke rumah Rasul itu melewati masjid. Nadhara ilaihi nabiyyu alaihi salatu wassalam. Rasulullah memandang kepada wajah Imam Ali bin Abi Thalib. Fatabassama. Maka Rasulullah memandang sambil tersenyum. Melihat kedatangan sang menantu ya, sepupu sekaligus menantu ini, Rasulullah senyum. Falamma ata wa sallama ala nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sudah sampai di hadapan Rasulullah, beliau mengucapkan salam. Faqala, Rasulullah berkata, "Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, atuhbiruni au uhbiruka." Aku yang cerita apa ente yang cerita? Kata Rasulullah kan. Aku yang cerita apa ente? Gitu kan. Qala bal tuhbiruni anta ya Rasulullah. Kata Imam Ali, Anda saja yang bercerita ya Rasulullah. Faqala, lantas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, hal ta'riful a'rabiyya alladhi ba'akan naqah wal a'rabiyya alladhi istara minka naqah." Apakah engkau tahu siapa orang Badui yang menjual unta kepadamu dan yang membeli unta darimu? Faqala, Imam Ali menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya, Anda lebih tahu daripada saya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, tubalaka ba'in ya Ali. Sungguh beruntung engkau, beruntung. Bejo gitu ya. Ba'in itu kalau bahasa Jawa bejo. Sungguh engkau sangat beruntung wahai Imam Ali, ya Ali. A'taita qardalillahi ta'ala sittata dirhamin. Engkau telah memberikan utangan kepada Allah, ya, memberikan hutangan kepada Allah sittata dirham, 6 dirham. Bimo Pratama, waalaikumsalam, selamat bergabung. Fa'ataqallahu ta'ala salasami'ati dirham, maka Allah memberimu 300 dirham. Ya, Allah memberi.
Engkau ngutangi Allah 6 dirham, tapi Allah memberimu 300 dirham. Badalan kulli dirhamin homsina dirhaman. Sebagai ganti bahwa setiap 1 dirham diganti 50 dirham. Fal awwalu. Sedangkan orang Badui yang pertama yang menjual unta kepadamu adalah Jibril alaihissalam. Itu kata Rasulullah. Wal akhiru Israfil alaihissalam. Sedangkan yang membeli darimu, orang Badui yang satunya adalah Israfil alaihissalam. Wa fi riwayatil ula Jibril wal akhir Mikail. Sementara dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat hadis yang lain menyebutkan bahwa itu Jibril dan Mikail. Ada yang nyebut Jibril dan Israfil. Jadi ternyata yang jualan ke Imam Ali dan yang membeli dari Imam Ali, kedua-duanya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengganti ketulusan Imam Ali yang berani bersedekah menghutangi Allah. Itu kan bersedekah, itu kan sama dengan menghutangi Allah. Menolong orang dengan memberi 6 dirham. Padahal dia cuma punya duit 6 dirham untuk beli makanan anak-anaknya, tapi dikasihkan orang lain. Wal hadis, dan ada hadis lain. Wal hadisul akhir, ada hadis yang lain. Minal masmu'ati an Ali radhiyallahu anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang lain juga diriwayatkan, didengarkan dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. As-shadaqatu idza kharajat miyat di sahibiha. Sedekah itu ketika keluar ya, sedekah itu ketika keluar dari tangan orang yang bersedekah. Taqa'u fiyatillah, maka dia sampai di tangan Allah. Qabla an tadkhula fi yaddi sa'il, sebelum dia masuk ke tangan si penerima. Jadi kalau Profesor De Alsu sedekah kepada Rosihan, sebelum ketika sedekah duit ini ya, ketika sedekah Profesor Alsu ini kepada Rosihan keluar dari tangan Alsu, sebelum nyampe ke tangan Rosihan, nah, itu sudah nyampe duluan di tangan Allah, baru nyampe ke tangan si Rosihan. Fatakallama bikhamsi kalimat. Lantas sedekah, benda yang kita sedekahkan itu akan berkata dengan lima kalimat. Awaluha takulu. Yang pertama, benda yang kita sedekahkan ini itu akan berkata yang pertama, kuntu sohiron fakabbartani. Aku ini tadinya kecil, maka engkau telah membesarkannya. Artinya apa? Sedekah kita yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Yang kedua, wa kuntu qalilan fakatsartani. Aku ini dikit dan engkau telah membanyakkannya. Ada aja rasanya. Murtado Saman, waalaikumsalam. Selamat bergabung, Syekh. Kemudian yang ketiga, benda yang kita sedekahkan ini akan berkata, wa kuntu aduan fa ahbabtani. Aku ini tadinya musuh, maka aku ini tadinya memusuhi, maka engkau menjadikan aku mencintai. Jadi harta yang kita sedekahkan tuh sebenarnya tadinya memusuhi kita, tetapi akhirnya menjadi mencintai kita. Wa kuntu fanian fabqaitani, dan aku ini tadinya fana, tapi engkau menjadikannya kekal. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang kita sedekahkan itu sebelum masuk ke tangan penerima, benda itu berkata, kunta harisi fal ana sirtu harisaka. Sirtu harisaka ya, maf'ul bih. Aku ini tadinya penjagamu, kata harta. Aku ini tadinya penjagamu, maka sekarang aku yang akan menjaga engkau. Itulah fadilah dari sedekah. Ya. Kemudian warwiya an Makhul Syam, diriwayatkan dari Makhul Asyami rahmatullah taala alaih qala. Beliau berkata, ini ucapan ulama ya, bukan hadis ya. Tapi sebagai penjelasan lanjutan tentang hadis sedekah tadi ya. Idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan radiya biha anhu. Jika seorang mukmin bersedekah, maka dia diridhoi dengan sedekah itu. Wa nadas jahannam
Dan neraka jahanam akhirnya berkata, Ya Robbi, duhai Tuhanku. Neraka aja ngomong. Ketika ada seorang bersedekah, neraka itu ngomong, Ya Tuhanku, I'zan li bisujudi sukral laka. Izinkan aku untuk sujud syukur kepadamu. Ketika ada seseorang bersedekah, Mas Bimo Pratama sedekah, ya, maka neraka akan berkata, Ya Allah, izinkan aku sujud syukur kepadamu. Faqad a'taqtu ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan membebaskan satu orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min azabi, membebaskan dari azabku. Li'anni kuntu astahyi min Muhammadin alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya aku malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an u'azziba ahadam min ummatihi, untuk mengazab salah satu dari umatnya. Wala buddali min ta'atika, dan aku harus selalu taat kepada Engkau ya Allah. Itu kata neraka. Artinya apa? Ketika seseorang bersedekah, neraka itu langsung mencatatnya. Ya Allah, izinkan aku membebaskan satu orang ini dari siksaku nanti. Nah, karena aku malu menyiksa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuzilat hadhil ayat ala fadli shadaqah. Dan diturunkan ayat ini berkenaan dengan keutamaan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanal lahum wallahu sami'un alim. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan keutamaan sedekah. Bunyi ayatnya, khud min amwalihim, wahai Nabi, ambillah dari harta mereka, ambillah sedekatan, sedekah dari harta mereka, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka, ya, biha, dengan sedekah tersebut, wa sholli alaihim, dan doakan untuk mereka yang bersedekah itu, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu wahai sang Nabi adalah ketenangan, kedamaian bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yakni du'auka wa istighfaruka tuma'ni natallahum. Yang dimaksud ayat ini adalah doamu dan istighfarmu adalah tuma'ninah, ketenangan bagi mereka orang-orang yang bersedekah. Innallaha ta'ala qad qabila minhum, sungguh Allah telah menerima sedekah mereka. Qala Allah Ta'ala, lantas Allah berfirman lagi di ayat yang lain, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih wa ya'khudus shadaqat fayaqbalu shadaqati kama akhadhar rasul, ya, wa ya'khudus shadaqat. Batas di situ ayatnya. Allah berfirman, ala ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui, sesungguhnya Allah wa yaqbalu taubah, dia menerima taubat, an ibadihi, dari hambanya, wa ya'khudus shadaqah, dan mengambil sedekah-sedekah. Fayaqbalu, maka Allah menerima sedekah, kama akhadhar rasul, sebagaimana Rasulullah mengambil sedekah dari mereka, minhum, dari mereka. Waruwiya, diriwayatkan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Ya. Lamma nuzilat hadil ayat. Ketika turun ayat ini, ayatnya bunyinya seperti apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, ketika turun ayat, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal sekecil apapun, ya, sebesar atau seberat semisal nilai yang paling kecil, ya. Zarroh itu kalau dulu orang mengartikan biji sawi, kalau orang sekarang atom, partikel, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang paling kecil lah. Zarroh itu artinya la tajza'u, sesuatu yang tidak bisa dipecah lagi, tidak bisa dibagi lagi. Sama dengan atom, ya. Atom itu zarrah. Jika seseorang beramal sebesar atom, sekecil atom, khairan yarah, amal kebaikan, maka akan diperlihatkan kepadanya. Kultu, aku berkata, Nabi, ini Nabi yang berkata, aku berkata, ya Rabbi, hadza qalil fi haqqi ummati. Ya Allah, ini sangat sedikit bagi hak umatku.
Jadi Allah berfirman, barang siapa beramal sekecil atom pun beramal baik, maka akan diperlihatkan baginya. Artinya akan dibalas oleh Allah. Kata Rasulullah apa? Ya Allah, balasan ini terlalu dikit untuk umatku. Qala Allah Ta'ala. Lantas berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in qallal tahada faltakun al-hasanatu. Jika engkau kecilkan ini, maka akan menjadi kebaikan. Meskipun kecil ini menjadi kebaikan. Al-wahidatu bihasanataini. Satu kebaikan aku lipatkan. Kalau ini kamu anggap kecil wahai Nabi, maka satu kebaikan mereka, umatmu, akan aku balas bihasanataini, dengan dua kebaikan. Qauluhu ta'ala, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sobaru. Allah berfirman kan dengan ayat lain lagi, sesungguhnya yu'tauna, mereka diberikan ajrahum, pahala mereka, marrataini bima sobaru, dengan dua kali lipat dengan kesabaran mereka. Kultu, aku berkata, ya Rabbi haza qalil fi haqqi ummati. Ini kasih sayang Rasulullah. Anda bisa lihat ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih sayangnya kepada umatnya seperti apa. Ketika Allah menjanjikan pahala 2 kali lipat untuk orang yang bersedekah dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nawar, ya Allah, ini terlalu sedikit untuk umatku. Lantas qala Allah Ta'ala, falyakun bihasanatin wahidatin asyru amsalihah. Oke, kalau gitu setiap satu kebaikan akan aku balas 10 kebaikan yang semisal dengannya, kata Allah. Dengan ucapan, dengan firman yang lain, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah, al-ayah ya. Barang siapa datang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan yang semisal dengannya. Qultu ya Rabbi haza aidon qalilun fi haqqi ummati. Lantas beliau kembali berkata, ya Allah, ini sungguh masih sangat kecil untuk umatku, tambahlah ya Allah pahala umatku. Qala Allah Ta'ala, falyakun bihasanatin wahidah sab'u mi'atin. Oke, kalau kayak gitu, setiap satu kebaikan aku balas dengan 70 kebaikan. Dengan firman Allah, qauluhu ta'ala, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Jadi Allah akhirnya menurunkan firman yang menyatakan bahwa setiap satu kebaikan, ya, setiap satu kebaikan yang engkau tanam itu bagaikan biji-bijian yang bercabang 7, dan setiap 7 cabang mengeluarkan 100 biji. Artinya 10 biji. Sab'umiyah, yaitu 100 biji. Akhirnya dibalas dengan 700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipatkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi zidni li ummati. Ya Allah, tambahkanlah untuk umatku. Fanazalat hadhil ayat. Lantas turunlah ayat berikutnya. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa ya yang barang siapa yang mengutangi Allah dengan kebaikan, maka Allah melipatkan dengan lipat ganda yang sangat banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kembali berkata, ya Rabbi zid li ummati, ya Allah tambahkan untuk umatku. Fanazalat hadhil ayat. Lantas turunlah ayat yang lain. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang sabar pahala mereka dengan tanpa hitungan. Faqad jaa fil ahbar. Lantas telah datang dalam habar-habar ya, dalam khabar atau hadis, man tasaddaqa bitamrotin yajidu sawabaha yaumal qiyamah misla jabalin fi mizanihi. Lantas
datang itu tadi ya, khabar hadis, barang siapa bersedekah dengan satu kurma, maka Allah akan membalas pada hari kiamat dengan satu gunung kurma yang semisal dengannya. Masya Allah, luar biasa. Ini dari hal ini kita bisa melihat betapa kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa memohonkan yang terbaik untuk umatnya. Beliau senantiasa memperjuangkan. Allah sudah kasih pahala, balasan dia janjikan untuk umat, tetapi Rasulullah meminta terus, minta ditambahkan untuk umatnya. Itu kasih sayang Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Masya Allah. Wasani. Iklam, ketahuilah, anna fis sadaqah sab'a khisalin. Sesungguhnya dalam sedekah ya, itu ada 7 hal. Awaluha anna sadaqah tafuku raqabatuka. Sesungguhnya sedekah itu bisa apa nih ya? Tafuku raqabah, menyelamatkan keluargamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. PR nih ya, tafuku raqabataka. Inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sungguh dia akan menolak 70 pintu dari bala, mara bahaya. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak 70 pintu mara bahaya. Wasani, yang kedua ya, tadi kan disebutkan ada 5 ya, ada 7 ya. Ada 7 kehebatan sedekah. Wasani, yang kedua, annaha tabibuka. Sesungguhnya sedekah itu adalah tabibmu, doktermu, dukunmu. Sedekah itu menjadi dukunmu, menjadi doktermu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dawu mardokum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antaramu dengan cara bersedekah. Wasalis, yang ketiga, annaha syarat harisaka. Sesungguhnya sedekah itu menjadi penjagamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bis sadaqah. Ya, jagalah harta kalian dengan sedekah. Warrobiu. Jadi kalau kita bersedekah, harta itu tadinya kita yang jaga, akhirnya harta itu akan menjaga kita dari api neraka, dari bala, dari penyakit, dan lain sebagainya. Warrobi, yang keempat, annaha tudfi'u ghodoba robbi. Sesungguhnya sedekah itu bisa meredam, bisa mengcancel kemarahan Allah. Sedekah itu bisa meredam kemarahan Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah itu meredam kemarahan Allah. Wal khamis, yang kelima, annaha ulfatul lil ikhwan. Sedekah itu menjadi apa ya? Menjadi tali kasih sayang, penyambung kasih sayang antara persaudaraan seseorang, pertemanan, menjadi tali kasih sayang, menjadi seseorang bisa saling mengasihi karena bersedekah. Bib Alwi, assalamualaikum, selamat bergabung. Jadi yang kelima, sedekah itu menjadikan seseorang ya, meningkatkan kasih sayang antar seseorang. Kalau nggak percaya, saudara Resihan, kalau mau nembak cewek ya, mau ngelamar cewek, sedekah dulu ke dia yang banyak. Pasti akan timbul kasih sayang. Coba ditransfer dulu 5 miliar, insya Allah lamarannya diterima, dijamin. Gak ada gadis atau janda yang nolak. Oke, Bang Rais, Rosian, sedekah dulu 5 miliar, pasti diterima lamarannya. Karena as-shadaqatu ya, as-shadaqatu ulfatul lil ikhwan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu hadiyatun tahadu wa tahabbu. Sedekah itu adalah hadiah ya, maka saling berilah hadiah dan kalian akan saling mengasihi, saling menyayangi. Wasadis, yang keenam, annaha riqqatun
fil qulub. Sesungguhnya sedekah itu melembutkan ya, melembutkan hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada fi qalbi qasawah falyansur shadaqata. Barang siapa yang dalam hatinya keras, punya hatinya yang membaca keras, nggak keruan, maka lembutkanlah dengan sedekah. Wasabi yang ketujuh. Fuat ubaidillah, waalaikumsalam. Yang ketujuh, manfaat sedekah. Annaha tazidu fil umri. Sesungguhnya sedekah itu menambahkan umur. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Sesungguhnya sedekah itu menolak bala dan menambahkan umur seseorang. Bertambahnya umur, wallahu a'lam, Allah menambahkan umur kita sekian hari, sekian tahun, jam atau a'lam. Kan dari umur tadinya ya sesuai dengan target, ditargetkan oleh Allah, takdirnya umur kita itu sebatas 70, yang tadinya 70 itu kurang berkualitas, Allah tambahkan menjadi berkualitas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, rekan-rekan yang berbahagia, itu hadis yang ke-11 dari kitab Mawaidul Usfuriyah. Ini ada cerita lagi ya, Hukia an Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah meriwayatkan ya, pada suatu hari ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu tangannya kering, macam mutung gitu ya, kayak gosong gitu ya. Datang kepada Nabi. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, tolong obati tanganku ini. Lantas Rasulullah berkata kepada perempuan itu, kenapa tanganmu bisa seperti ini? Ya. Kenapa tanganmu bisa seperti ini? Nampak bekas kebakar. Gitu. Lantas perempuan itu berkata, ya Rasulullah, pada suatu malam, aku tidur. Kemudian aku bermimpi melihat kiamat. Ya. Dan aku melihat neraka jahanam, apinya sudah dinyalakan. Api jahanam sudah dinyalakan. Lantas di antara jurang jahanam itu aku lihat ibuku. Fi hufarin niran. Ya, aku lihat ibuku di salah satu jurang jahanam. Ya. Yang mana tangannya satu memegang lemak kayak daging yang putih-putih itu ya, lemak dari daging itu kan. Yang tangan satunya lagi memegang selembar kain sepotong kain, di mana kedua tangannya ini memegang lemak dan kain ini untuk menahan panasnya api neraka. Lantas aku bertanya kepada ibuku, wahai ibu, kenapa engkau tinggal di jurang neraka ini? Bukankah engkau adalah perempuan yang taat kepada suami? Dan engkau mendapat ridho suami. Lantas ibuku bilang, wahai anakku, ini anak perempuan ya, wahai anak perempuan, yabnati ya, wahai anak perempuanku, sesungguhnya ketika aku di dunia, ini adalah orang yang pelit. Nah, hati-hati tuh yang pelit tuh ya. Ibu-ibu nggak boleh pelit ya, meskipun dapat ridho suami, kalau pelit ini masih tercebur di jurang-jurang neraka ini ya. Sesungguhnya ketika aku di dunia ini adalah orang yang pelit. Maka di jurang inilah tempatku. Terus dia kembali bertanya, lantas itu lemak dan kain yang kau pegang itu untuk apa? Gitu. Ini dulu yang satu-satunya barang yang pernah kusedekahkan ya dua ini. Dan ini cukup menolongku menghadapi panasnya api neraka. Oke. Terus dia minta tolong kepada anaknya, sang ibu ini. Tapi anak ini tidak bisa menolongnya. Lantas anak itu berjalan ke surga. Namanya mimpi ya. Namanya mimpi. Dia berjalan menuju surga. Kemudian dia nyari bapaknya nih. Ternyata bapaknya ada di sana, ada di surga. Bapaknya itu lagi memberikan minuman dari Haudil Kausar. Haud, telaganya Nabi ini, telaga Kausar.
telaganya Nabi. Mudah-mudahan kita nanti dapat ya, dapat minuman dari Haud Kausar ini dari tangan Bib Alwi ini ya. Kemudian bapaknya ini lagi membagi-bagi minuman dari telaga Kausar untuk orang-orang banyak. Sementara bapaknya mendapatkan minuman ini dari tangan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali mendapatkan dari tangan Utsman bin Affan. Utsman mendapatkan dari tangan Umar. Umar mendapatkan dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimpi ya, mimpi seorang perempuan yang ngadap Nabi tadi. Halwa Tufail Thayyib, waalaikumsalam, selamat bergabung. Lantas sang anak ini bertanya sama bapaknya, wahai ayah, ibu di jurang neraka sana lagi kehausan, cobalah engkau beri minum 1 gelas saja. Engkau beri minum orang sebanyak ini dari telaga Kausar, tetapi istrimu sendiri di jurang neraka kehausan, tidak punya minuman. Kata bapaknya apa? Bentar. Lantas kata bapaknya, sungguh Nabi telah mengharamkan air Kausar ini untuk orang-orang yang pelit, dan ibumu termasuk orang yang pelit. Lantas diam-diam si anak ini mengambil segelas dari minuman yang dibagi-bagikan bapaknya, dibawanya ke neraka. Ya, dibawanya ke neraka. Dibawa ke neraka, dia kasihkan minum ke ibunya, sehingga sesudah minum itu ibunya merasa tidak pernah haus lagi selamanya, meskipun dia posisinya lagi masih di neraka, belum diangkat ke surga, belum dibebaskan dari neraka. Ketika dia ngasihkan itu, lantas ada suara yang membentak dia, sungguh engkau telah lancang ya, memberikan orang yang pelit dengan minuman dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanganmu aku kutuk menjadi seperti ini. Lantas tangannya kosong gitu ya, cacat gitu jadinya. Kemudian dia terbangun dan memang benar. Ketika dia bangun dari mimpinya, si perempuan ini tangannya memang benar-benar gosong kayak kena bakar dan cacat gitu. Akhirnya dia menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lantas Rasulullah bilang, senikan tanganmu. Tangannya maju kayak gini kan, sama Rasulullah dikasih tongkat beliau di tangannya, aso ala yatiha, ya, meletakkan tongkat itu di atas tangannya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, sebab mimpi anak ini yang telah menceritakan ibunya yang telah memberi minum ibunya dengan lancang ya, maksudnya tanpa izin tadi ya. Tetapi sekarang berilah kesembuhan, kembalikanlah tangannya, lantas tangannya pulih seperti semula. Itulah kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah keutamaan sedekah yang mana tercantum dalam hadis yang ke-11 ya, ke-11. Kita besok malam kita lanjutkan ke hadis yang ke-12. Jamaah rahimakumullah, kitab Mawaidul Usfuriyah ini adalah kumpulan hadis 40 hadis. Sekaligus si pengarang kitab ini mencantumkan kisah-kisah dari kabar-kabar yang mutawatir sebagai pendukung dari hadis-hadis yang 40 yang ada di sini. Malam hari ini kita sudah melewati separuh bulan Ramadan, tapi karena sering libur ya, saya berapa kali libur, mohon maaf, sehingga kita baru sampai di hadis yang ke-11 dan besok baru ke-12. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu biar kita terkejar bisa khatam 40 hadis sampai di akhir Ramadan nanti, insyaallah mudah-mudahan bisa khatam 40 hadis ini. Maka besok nanti mungkin sekedar saya bacakan hadisnya, kemudian kisahnya langsung saya ini aja ya, langsung saya sampaikan ceritanya tanpa saya bacakan teks kitab tentang kisahnya biar tidak kepanjangan ya, supaya terkejar. Bisa gimana, sepakat ya? Oke, Penjawabin Barok, selamat gabung, waalaikumsalam. Sehingga bisa kita selesaikan 40 hadis ini selama bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Itu sebagaimana dalam mukadimah kitab ini kemarin kan Rasulullah SAW berjanji, barang siapa mengumpulkan 40 hadis, ya, mengumpulkan 40 hadis, maka dia akan terbebas dari api neraka. Oleh karena itu orientasi dari sang penulis, beliau mengumpulkan hadis 40 ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terbebas dari api neraka, masuk surga bi khairi hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu juga sang musannif muallif Muhammad, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ushuri ini, beliau senantiasa mendoakan orang-orang yang membaca, mempelajari kitab ini, yang membacakan dan mendengarkan kitab ini, semoga semuanya mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga bi khairi hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat kisah-kisah dalam kitab Mawaidul Usfuriyah ini, sungguh semuanya termasuk menunjukkan begitu mudahnya bagi umat Nabi Yuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak jalan-jalan yang mudah untuk bisa selamat dari siksa neraka. Sangat mudah. Kita diberi kemudahan yang luar biasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini alirannya, kalau kitab ini aliran gampang masuk surga, kira-kira gitu. Sehingga kita tidak mudah berputus asa. Kita senantiasa mengharap rahmat Allah, mengharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ngumpul kita malam ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan pada malam yang mulia, malam Ramadan ini, dicatat sebagai amal kebaikan, pahalanya dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya, kepada keluarga-keluarga yang mendahului kita, guru-guru kita semuanya, saudara-saudara, anak istri-istri kita, anak keturunan kita semuanya, dan rekan-rekan semua yang telah mendahului kita ataupun yang masih hidup. Allahumma amin ya rabbal alamin. Airul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah-salahnya, mohon koreksinya. Bebalwi Bejo bin Barok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Bambang Kianis, apa kabar? Ntar ya, kopinya kemana nih? Kopinya hilang, kita ngopi dulu. Ini sudah malam berapa kita? 16 ke 17 ya? Hadisnya baru dapat 11. Udah berapa malam ini libur karena ada beberapa kegiatan nggak bisa ditinggalkan. Kemudian ada juga keluarga yang meninggal dunia kemarin malam. Jadi kita libur udah 3 malam ya. Sekali lagi pada para senior, kalau ada salah-salahnya mohon diingatkan, jangan segan-segan. Langsung diingatkan di sini boleh. Japri inbox juga boleh, nggak apa-apa ya. Salimna ya Allah. Profesor Bambang Kianis gimana, udah ketemu rotib Gunung Jatinya? Lagi nyari rotib Gunung Jati ya. Udah ketemu belum? Kalau rotib Haddad sama rotib Atos itu ada sama Bib Alwi ada. Rotib Gunung Jati Prof Bambang belum dapat ya. Gawawi. Kopinya sudah habis. Oke ya. Assalamualaikum.